Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas B1 dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Dan tak lupa pula selawat beriring salam kita ajukan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Negeri Pembina, yang saya hormati rekan-rekan majelis guru yang hebat-hebat semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih ya Bu, semuanya sudah menyempatkan waktu. Baiklah, pada kesempatan ini saya diberi amanah sebagai CGP, yaitu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pelalawan. Di sini saya didampingi oleh fasilitator yaitu Bu Maindir Delti SPD MM dan pengajar praktik Ibu Santa Marisa MPD. Jadi ibu berdua inilah, dan ada satu lagi instruktur, cuman instruktur itu dia setiap kali pertemuan itu berubah ya Bu, setiap modul berbeda lagi instrukturnya. Jadi orang berdua inilah yang membimbing kami baik itu di alam maya maupun di alam nyata, ya Bu. Iya, dua alam. Jadi di sini saya diberi tugas untuk diseminasi budaya positif di sekolah. Diseminasi ini adalah menyebarluaskan pemahaman saya tentang budaya positif yang saya dapatkan di LMS Pendidikan Guru Penggerak. Oke, baiklah. Di sini apa yang dimaksud dengan budaya positif? Apakah ada dari ibu-ibu yang sudah tahu apa itu budaya positif? Silakan ibu-ibu. Oke, ibu-ibu yang lain, silakan Bu. Ustaz. Terima kasih Bu Lina. Mungkin pemahaman saya belum banyak Ibu Lina. Budaya positif itu adalah sesuatu yang baik. Budaya mungkin dari kebiasaan yang baik. Nah, yang harus kita terapkan di sekolah. Menurut saya itu kebiasaan baik. Terima kasih Bu Sal. Kasih aplaus untuk Bu Sal ini. Ada lagi Bu? Menambah sedikit aja dari Bu Sal. Kita mungkin pendapatnya sama, cuma penyampaiannya aja yang beda mungkin ya. Jadi budaya itu kan kebiasaan yang sudah kita lakukan, kemudian ada budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Mungkin kalau kita sebagai umat Islam identik dengan agama, jadi mungkin lebih dikaitkan dengan nilai-nilai agama seperti menghormati orang tua atau perilaku-perilaku yang baik yang perlu kita kembangkan. Nah, itu aja. Terima kasih Bu Dewi. Tepuk tangan untuk Bu Dewi dulu. Ada lagi Bu? Sudah cukup? Oke, baiklah. Ini apa yang dimaksud dengan budaya positif? Yang dijawab Bu Sal sama Bu Dewi tadi tidak ada salah. Itu juga sudah benar ya. Tepuk tangan lagi. Sedangkan menurut di LMS yang kami pelajari, budaya positif itu adalah suatu pembiasaan positif. Betul ya, pembiasaan
yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter pada murid. Nah, jadi itulah penjelasannya. Apakah budaya positif itu sudah ada di sekolah kita, Ibu-ibu? Sudah. Iya, sudah ada. Jadi budaya positif ini sudah ada di TK Negeri Pembina. Jadi, yang akan saya jelaskan tentang budaya positif sini adalah konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif ini terdiri atas 7 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang keempatnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi inilah poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Baiklah, dari poin pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran itu adalah paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita diinstruksikan atau diarahkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan peserta didik kita di kelas, ya. Jadi peserta didik di B1 mungkin tidak sama dengan peserta didik di B2 tahap perkembangannya, ya Bu. Jadi kita menyesuaikan seperti itu. Menurut teori Dr. William Glasser, teori kontrol dan teori pilihan. Jadi ini ada timpang ya Bu. Kita itu ternyata tidak bisa mengontrol murid. Nah, jadi ilusi guru bisa mengontrol murid. Jadi kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol murid, ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau kita membuat orang merasa bersalah, jadi karakternya semakin kuat. Jadi itu hanya ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi hanya ilusi ya Bu. Kenapa begitu? Karena anak-anak itu punya kontrolnya sendiri. Kenapa dia mau mengikuti kita? Karena dia membiarkan kita untuk mengontrol dirinya. Sekarang coba saya minta tolong kepada ibu semuanya, genggamlah sesuatu di dalam tangannya. Anggap di tangannya itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Nah, jadi nanti teman yang di sebelahnya membuka atau memaksa atau membujuk serta merayu supaya mau membukakan tangan. Oke, silakan ibu-ibu dipraktekkan. Nah, ayo cari temannya berdua ya. Satu yang tukang rayu. Nah, ini harga diri kita ya Bu di dalam genggaman kita. Agak berat sedikit. Silakan, ayo. Siapa yang berhasil membuka? Nah, ayo, coba. Ayo sama-sama menggenggam. Satu yang minta-mintakan. Nah, coba beli kami. Ayo rayu Bu Masnya supaya mau membuka tangannya. Apakah Bu Mas mau membuka atau enggak? Silakan. Boleh bergabung di dalam tangannya Mas. Kalau hal-hal yang baik Bu Mas, dibagi-bagilah Bu Mas.
Itu boleh, itu boleh. Jangan, itu boleh. Jadi Kayak tadi. Kalau yang bagus-bagus dibuka lalu mas, tidak tahun dulu. Nah, bentar lagi dibuka tuh. Kalau Bu Mas dia open minded ya. Silakan Bu Mas, dia orangnya terbuka. Ah, kan terbuka Bu Mas kan? Dia open minded ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya, hebat-hebat gurunya. Itulah teori kontrol tadi. Jadi kontrol itu dari diri kita sendiri. Apakah kita mau membukanya atau tidak mau, ya? Seperti itulah. Jadi orang luar itu cuman motivasi dari luar. Nah, jadi yang punya kontrol kita sendiri, ya ibu-ibu. Nih, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Jadi dahulunya stimulus respon. Kita mau balik ke teori kontrol. Teori kontrol ini yang baru ya Bu. Nah, jadi stimulus ini yang lamanya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak? Oh, itu yang lama. Kita menganggap orang tuh sama sih pandangan sama kita. Nah, gitu ya. Terus teori kontrol yang baru, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang itu beda. Nah, jadi kita aja yang berusaha memahami. Oh, dia seperti itu rupanya pandangannya. Aku seperti ini loh. Boleh nggak kita memaksakan pandangan kita ke teman kita? Tidak boleh ya. Terus lanjut lagi, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Itu zaman dulu ya Bu ya. Sekarang ke teori kontrol ini, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau anak berbuat kesalahan itu pasti ada tujuannya, ya. Lanjut lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak Bu? Tergantung ya Bu. Nah, kalau orangnya permintaannya baik mungkin bisa. Tapi kalau permintaan yang di luar nalar kita, mungkin nggak bisa kita terkontrol ya. Teori kontrol yang baru, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, jadi kalau dulu kita menganggap orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sekarang tidak lagi, kita yang mengontrol diri kita. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Bisa nggak Bu? Iya. Iya, susah ya besar karena dia punya kontrol sendiri ternyata besar. Iya, nah makanya. Jadi teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon lagi. Pada poin selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi kalau sudah gagal membujuk, kita ancam lagi seperti itu ya. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak boleh lagi Bu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bekerja sama dengan anak, mencari pilihan apa jalan keluar dari permasalahannya. Jadi kita tidak bisa lagi memaksakan kehendak kita. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Kalau yang sekarang model berpikirnya adalah menang dan menang. Jadi sama-sama menang ya. Gak ada yang sakit hati, semuanya menang. Iya, juara satu semuanya. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin? Kalau dulu nih kita tahu disiplin itu harus apa Bu? Datang tepat waktu, harus mengikuti aturan. Ada juga yang tidak bisa disiplin, ketakutan, takut dihukum, takutlah semuanya. Jadi kalau sekarang disiplin itu tidak lagi menakutkan, karena dia berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Ya, kata awalnya itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai?
Namun ini di budaya kita berubah kata disiplinnya. Kalau dari luar itu maknanya ada belajar, masuk ke Indonesia dia berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya. Kalau disiplin tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Harus cepat-cepat pergi sekolah, gitu ya Bu. Padahal disiplin itu tidak seperti itu, ya. Jadi harus nyaman semuanya. Tujuan dari disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Nah, jadi itulah tujuan dari disiplin positif yang kita terapkan selama ini, ya Bu ya. Lanjut. Jadi di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini poin selanjutnya ya Bu. Nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu adalah lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai yang disepakati bersama. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam bentuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gossen, ya Bu, 1998. Salah satu contohnya adalah kalau kita di kurikulum Merdeka, kita mengenal dengan apa Bu? Profil pelajar Pancasila, ya. Itulah nilai-nilai yang harus kita terapkan di sekolah kita. Ini dia. Profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Dimensi yang pertama, seperti dibilang Bu Dewi tadi, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu hubungannya kita dengan Tuhan, ya Bu ya. Lanjut, yang kedua dimensinya adalah mandiri. Mandiri itu anak kita tentu sudah tahu ya Bu, bagaimana cara membuat kegiatan dengan mandiri. Bagaimana anak kita bisa mandiri nanti setelah dia keluar dari TK dan melanjutkan sekolahnya di SD. Yang ketiga adalah bernalar kritis. Jadi anak-anak kita diharapkan juga bisa membuat sesuatu pemahaman sendiri. Jadi kalau kita menjelaskan tentang jeruk, wah dia sudah tahu jeruk itu seperti ini Bu, seperti ini. Nah, dia bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Nah, ini hubungannya dengan apa Ibu-ibu? Berkebinekaan global dengan budaya, ya, dengan tanah air, itu berkebinekaan global. Seperti yang kita lakukan di P5. Nah, itu supaya apa kita melakukan P5 dengan kearifan budaya lokal, Bu Ibu? Supaya anak lebih mencintai budayanya sendiri, ya, seperti itu. Lanjut lagi, yang kelima adalah bergotong royong. Nah, kegiatan bergotong royong ini kalau TK mungkin tak sama anak SMA ya Bu. Kita yang sederhana aja, mengutip sampah seperti itu ya, membereskan mainan secara bersama-sama, itu juga termasuk dalam gotong royong. Silakan Bu Ami. Lanjut lagi, yang terakhir adalah kreatif. Tentu anak-anak kita nanti harus menjadi anak yang kreatif, ya Bu ya. Inilah profil pelajar Pancasila. Kita lanjut lagi, yaitu
teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ini menurut Diana Gosson ya Bu, dalam bukunya Restructuring School Discipline. Teori motivasinya adalah yang pertama, hukuman itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Yang poin ketiga adalah menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi dari ketiga motivasi ini, manakah motivasi yang ingin kita bangun kepada anak-anak kita, Bu? Ya, mereka percaya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu memang suatu motivasi yang harus kita capai kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Itu tidak memakai hukuman, tidak memakai penghargaan, serta imbalan. Jadi bagaimana kita menumbuhkan dari dalam diri anak kita. Seperti itu ya Bu. Ini tadi dari teori motivasi perilaku manusia. Yang poin pertama tadi adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal, berarti motivasi dari luar ya Bu, hukuman itu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke sekolah, nanti terlambat nih, marah ibu kepala sekolah. Itu masih motivasi dari luar, eksternal ya Bu. Lanjut lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sama juga tadi, seperti itu contohnya. Ini kalau saya datang cepat nih, nanti dapat bonus nih. Itu juga motivasi eksternal ya Bu. Kita lanjut yang poin ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya ya. Itu. Jadi motivasi yang ketiga inilah yang kita bangun. Apakah motivasi ini, motivasi internal ini sudah ada dalam diri kita Ibu-ibu? Alhamdulillah kalau sudah ada, hebat semua guru TK Negeri Bimbingan. Tepuk tangan lagi ya. Jadi selain untuk diri kita sendiri, kita harus juga menumbuhkan kepada peserta didik kita, ya Bu. Setelah kita membahas teori motivasi, kita diarahkan lagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup yang pertama ya Bu. 2 adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan ya Bu Ayu. Yang kelima kesenangan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang membuat anak-anak kita mungkin tidak mengikuti aturan. Pasti ada sesuatu hal dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi pada anak kita, makanya dia akan berbuat seperti itu. Kita lanjut lagi, 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai seorang guru ada posisi kontrol. Apakah ibu-ibu sudah tahu apa posisi kontrol kita sekarang? Sebagai apa Bu Dewi? Abu Lika? Rika sekarang merasa sebagai posisi kontrol, sebagai manajer. Direktur lagi. Baik, memang sekarang ini memang lagi merasa di posisi kontrol. Saya berusaha untuk menjadi teman. Tepuk tangan untuk Bu Lika lagi. Ada lagi Bu? Bu Tuti, silakan. Harus pilih yang 5 itu ya Bu? Atau yang dari pendapat sendiri? Boleh ada.
Kalau sekarang saya sebagai guru merasakan ada di posisi membimbing dan mendidik murid. Berarti di luar ini ya Bu Tuti? Ya, mendidik dan kalau 5 posisi kontrol guru itu mungkin sama seperti kayak Bu Lika, Masih. bisa sebagai teman untuk anak murid, bisa juga sebagai pemantau mungkin. Itu saja. Terima kasih Bu Tuti, tepuk tangan untuk Bu Tuti. Bu Ami mungkin ada menambahkan? Ya Bu Ami. Oke, kata Bu Ami sudah cukup penjelasan dari Bu Rika dan Bu Tuti. 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai seorang guru memiliki posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang harus kita miliki dan sebaiknya kita lakukan kepada anak didik kita adalah 3 ya Bu, yaitu teman, pemantau, dan manajer. Dan yang paling terbaik di antara posisi kontrol ini adalah posisi manajer. Iya, tepuk tangan lagi. Apakah kita sudah sampai di posisi manajer Ibu? Belum. Iya. Posisi manajer itu cuma ada di kepala sekolah. Tidak, ya Bu. Guru juga ada posisi sebagai manajer. Lanjut, sebelah ada satu. Nah, ini tadi Bu, posisi kontrol yang ada 5 tadi. Dari penghukum itu tidak baik kita lakukan ya Bu, karena guru akan mengherdik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Oh, itulah. Hasilnya apa Ibu? Memberontak. Anak-anak kita jadi memberontak, rasa dendam dalam hatinya. Guru nih, pokoknya aku tak mau ngikuti dia. Jadi menolak dia ya Bu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Lanjut, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Yang suka marah-marah nih ya, berarti ada di posisi kontrol penghukum. Dampak pada murid mengulangi kesalahannya lagi, terus diulang-ulang terus. Biar aja Bu gurunya marah katanya kan, diulang lagi. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Ini dia kalau penghukum lebih ke luar anak ya Bu, diri anak. Kalau ini lebih ke psikis anak. Jadi psikisnya yang kena. Yaitu kita berceramah dengan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini loh sayang. Ibu kecewa sama kamu. Itu ya. Katanya memang halus tapi menusuk sampai ke hati. Guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah loh sama kamu, mengatakannya stres ibu lihat kamu nih. Gitu ya. Hasilnya anak menyembunyikan atau menyangkal serta berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi gurunya hebat, dialah yang tidak hebat. Jadi anak kita merasa rendah diri seperti itu ya Bu. Murid akan berkata, maafkan saya Bu, katanya. Dampak pada murid merasa rendah diri. Ini kedua, posisi kontrol ini akan membuat identitas anak murid kita gagal ya Bu. Jadi diharapkan tidak ada yang memakai posisi kontrol ini. Apakah masih ada Bu guru yang memakai 2 posisi ini? Insya Allah, alhamdulillah kalau seperti itu. Kita lanjut ya Bu. Tadi ada Bu Lika sama Bu Tuti katanya sebagai seorang teman. Kalau sebagai seorang teman itu sudah identitasnya sudah berhasil, ya Bu.
Anaknya tidak lagi merasa rendah diri dan tidak merasa dendam. Tapi juga ada kelemahannya. Ya, guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu loh. Nah, masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu pernah bantu kamu kan kemarin? Sekarang kamu lah lagi bantu ibu. Nah, seperti itu ya Bu ya. Sebagai seorang teman. Hasilnya apa Bu? Inilah kelemahannya. Jadi anak kita jadi ketergantungan sama kita. Seandainya diganti dengan guru lain, itulah dia. Jadilah kelas yang tidak mau mengikuti apa yang guru baru masuk tadi katakan. Kita lanjut lagi, kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi dia menganggap gurunya lah yang paling hebat, ya. Apalagi kelompok A ya. Kelompok A memang luar biasa ya, besar, betuti. Nah, gurunya semua yang paling hebat. Murid akan berkata, saya pikir ibu teman saya ternyata begitu. Dampaknya pada murid lemah, tidak mandiri dan ketergantungan. Kita lanjut posisi yang keempat sebagai pemantau, yaitu guru berbuat menghitung dan mengukur. Jadi ini berdasarkan peraturan. Apa peraturannya? Nah, guru akan berkata seperti itu. Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi dia menyesuaikan. Ya ada peraturannya, menyesuaikan dirilah seperti itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas ya Bu. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh Bu? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampaknya pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir yang ingin kita capai yaitu posisi kontrol manajer. Kontrol ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini dan menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan dampaknya pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi inilah yang harus kita capai ya Bu. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini dia contoh dari beberapa posisi tadi, 5 posisi kontrol. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren,
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik ibu-ibu semuanya. Apakah sudah jelas 5 letak posisi kontrol tadi, Bu? Sudah jelas ya, Bu? Dari gestur tubuh, dari perkataan, jadi sudah mencerminkan posisi kontrol yang 5 tadi. Jadi harus diingat posisi kontrol yang harus kita capai adalah posisi kontrol manager. Ya. Kita lanjut lagi, Bu. Ada lagi namanya restitusi. Kalau hukuman tadi menciptakan ketidaknyamanan. Kalau penghargaan membuat anak-anak menjadi ketergantungan. Nah, ini restitusi. Apakah restitusi itu? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Daniel Gosen tadi ya, Bu, tahun 2004. Ini ada tabel hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada perbedaan-perbedaan. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan ada pilihan-pilihan. Lanjut lagi poin kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Terus korban mendapatkan keadilan. Lanjut lagi, murid, anak akan tersakiti. Perilakunya akan pasif, agresif, dan meningkat. Jadi agresifnya semakin meningkat karena hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Lanjut lagi, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hukuman tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Hanya takut karena hukuman. Peraturannya adalah kamu harus, itu kata-katanya ya, Bu. Murid, anak akan membenci peraturan. Jadi dia nggak suka diatur-atur seperti itu, Bu ya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, anak atau murid dibuat tidak nyaman. Jadi kalau konsekuensi juga tidak nyaman anaknya. Terus penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Jadi lebih baik daripada hukuman ya, Bu. Lanjut lagi, restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi dari kesalahan itu kita membuat anak, memberikan pilihan kepada anak mana solusi yang akan dilakukannya. Terus menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan. Masalahnya terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Itu kata kuncinya ya, Bu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, kita tanya, apa yang kamu yakini dari kamu berbuat ini? Terus apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kalau sudah ada kata-kata itu, berarti kita sudah merujuk pada restitusi. Kita lanjut lagi pada poin berikutnya, yaitu keyakinan kelas.
Ada yang tahu nggak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau dulu kan kita ada tuh peraturan kelas. Nah, kenapa seperti itu? Apakah ada Ibu yang mau menjawab? Silakan. Bu Ami. Kenapa boleh dijelaskan lagi? Baik, Bu Lina, karena ini kan pelajaran baru, jadi kita coba dengan berdasarkan apa yang muncul di dalam pikiran hari ini. Selama ini kan peraturan kelas, jadi biasanya kalau peraturan itu kan sesuatu yang sudah ada dan harus diikutin, dan biasanya kalau peraturan ada konsekuensinya hukuman, kalau yang saya ketahui. Nah, kalau keyakinan artinya di kelas tersebut ada sebuah visi atau misi yang mereka sepakati dan mereka yakin akan mencapai itu, sehingga mereka akan berupaya melakukan hal apapun untuk mencapai keyakinan yang ada di kelas itu. Saya rasa itu. Terima kasih. Halo. Situnya harus kan? Penyakitnya harus ada. Maaf ya Bu. Terima kasih Bu Ami, luar biasa. Kita kasih aplaus lagi untuk Bu Ami. Lanjut punya. Memang betul, keyakinan kelas itu adalah kolaborasi. Jadi kita sama-sama dengan anak murid kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita yakini bersama. Ini dia, pembentukan keyakinan kelas. Berbeda sama aturan ya Bu. Kalau aturan itu sepihak. Kalau keyakinan kelas itu ada dua pihak. Jadi anak murid sama guru sama-sama berkolaborasi membentuk sebuah keyakinan yang sama-sama dibuat dengan merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Ya Bu ya. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kata-kata yang negatif. Misalnya tidak boleh ini, tidak boleh terlambat, tidak boleh mengganggu teman, nah tidak boleh memukul teman. Jadi itu masih kata-kata yang negatif. Jadi kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Apa Bu kata-katanya kalau tidak memukul teman? Ah ya betul, saling menyayangi sesama teman. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi untuk anak-anak TK memang sedikit aja. Kalau banyak-banyak juga dia tidak ingat ya. Jadi hanya 5 atau 6 masih bisa diingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Disesuaikan ya Bu. Ini udah jelas lah ya Bu. Kalau TK dengan SD pasti berbeda. Atau anak B1 sama B2 berbeda lagi. Anak B10 yang umurnya di bawah berbeda lagi. Apalagi kelompok A. Ya betul. Terus yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, itu ada satu yang tertinggal sesuai dengan kondisi. Oh sudah tadi ya. Nah itulah Bu. Jadi kalau kita mau membuat keyakinan kelas, inilah rujukannya seperti ini. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya. Sebelum saya melanjutkan, saya tanya dulu, apakah ibu-ibu sudah ada kesepakatan atau keyakinan kelas di kelas ibu-ibu? Sudah ada, alhamdulillah. Jadi sudah tahu ya Bu. Dari mana ibu tahu?
Iya, dari PNM. Jadi kita bisa belajar mandiri. Kita lanjut lagi, segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah, kita dirujuk untuk membuat segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini terdiri atas 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini dia, menstabilkan identitas itu apa-apa saja poinnya? Guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Cuma lagu yang ada ibu sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Jadi kita membuat anak kita memikirkan, oh dulu bu guru juga pernah salah saya. Jadi nggak apa-apa salah. Terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita kuatkan ya. Kita pasti bisa nak menyelesaikan masalah ini. Lanjut lagi, validasi tindakan salah. Guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkanlah sikap yang lain yang baru. Misalnya dia ada sifat dia memukul kawan nih, tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi kita kasih solusinya ya bu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi kalau ada anak bermasalah, kita jangan langsung selesaikan di depan teman-temannya, tapi kita bawa dia, kita lakukan segitiga restitusi. Terus yang lanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi kalau kelas kita ribut, kita tanyakan, kelas yang kamu inginkan itu seperti apa? Lanjut lagi, kamu ingin jadi anak seperti apa? Tentu anak kita akan menjawab anak yang baik, walaupun perilakunya belum baik. Pasti tujuannya itu ya bu ya. Lanjut Bu Nia. Penerapan budaya positif di sekolah. Jadi ibu-ibu, ini adalah yang telah saya lakukan di kelas. Ada beberapa video, mohon ibu untuk bisa melihat. Mungkin saya ini masih tahap belajar juga ya Bu. Jadi kalau ada kesalahan ataupun kekurangan, itulah saya. Kalau kesempurnaan tadi milik siapa? Tidak ada manusia yang sempurna. Segitiga restitusi. Ini ya Bu. Kenapa Gibran sama Abian? Bu, ada kesalahan teknis sedikit.
Nah, Pak Gibran sama Abian. Oke Bu Ibu, di sini kita lihat ada permasalahan antara Abian dan Gibran karena gangguan mainan. Ini tahap menstabilkan identitas ya Bu. Ini validasi tindakan yang salah. Jadi ditanyakan mengapa dia melakukan hal itu, apa yang dipertahankannya, seperti itu. Ini menanyakan keyakinan kelas ya Bu. Jadi keyakinan kelas yang telah dibuat, nilai yang mana dilanggar. Nah, jadi kita balikkan lagi. Mohon maaf ya Bu, suaranya agak kurang jelas karena ketimpa sama suara yang lain pas mengedit videonya. Jadi kita fokus pada mencari solusi ya Bu, bukan mempermasalahkan apa yang dilakukan anak kita. Ini masih segitiga restitusi.
dramatis ya Bu, sedih sekali Pak Asnya. Ini melakukan penguatan ya Bu kepada Nagita. Jadi kata-katanya adalah ibu yakin kamu pasti bisa. Ini keyakinan kelas B1. Itu kalimat yang dituangkan anak-anak di poster yang hijau ya Bu. Membuat keyakinan kelas bersama. Jadi kita kolaborasi ya Bu sama anak murid kita menuangkan ide. Jadi semua anak diharapkan dapat mengeluarkan ide-ide positifnya. Terus. Mohon maaf ya Bu. Ini tadi Bu, yang di karton hijau itu
masih kalimat negatif tadi ya Bu, tidak boleh merokok teman, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tuangkan lagi ke dalam keyakinan kelas yang positifnya dengan kalimat positif. Ini penandatanganan. Kalau anak SMA mungkin bisa tanda tangan. Kalau anak TK kita cap jari aja ya Bu. Ini Bu Penny ya. Bu Penny juga warga kelas B1. Jadi semuanya ya Bu. Nah, ini foto bersama. Ini positif diskon. Ini Mas. Ini budaya positif yang telah kita lakukan ya Bu. Nah, ada Biar masuk video juga ya. ini beriman bertakwa, mandiri, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Gotong royong. Kita ada juga gerakan Jumat, ya, Jumat bersih ya. Cuman belum konsisten, jadi diharapkan lebih konsisten lagi dalam penerapannya. Ini budaya antri juga termasuk ke dalam budaya positif ya. Ini aktif, jadi anak-anak diharapkan aktif. Melatih mental anak untuk berani tampil, kreatif. Ini dengan kelas bakat juga kreatif ya Bu. Ini juga kreatif. Habis. Oke, terima kasih Ibu-ibu sudah menonton videonya. Jadi lebih dan kurang seperti itulah. Jadi untuk kesimpulannya, terus lanjut. Kesimpulan menerapkan budaya positif di sekolah, yaitu kerjasama. Kembali lagi harus kerja sama, semuanya ya Bu. Bukan CGP saja atau kepala sekolah saja, tapi semuanya kita. Kolaborasi dan komunikasi efektif seluruh warga sekolah, termasuklah orang tua wali murid. Pembiasaan pelaksanaan ajaran agama yang diyakini murid sehingga akan semakin mempermudah terciptanya budaya positif di sekolah. Dengan benteng agama, jadi anak-anak kita lebih terarah ya Bu. Lanjut lagi, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan budaya positif di sekolah. Jadi dievaluasi apakah budaya positif kita sudah baik atau enggak. Terus dengan pembuatan slogan-slogan terkait budaya positif di area kelas.
ya. Seperti kelas B5 sudah ada 5S, ya, itu termasuk slogan-slogan. Di B3 juga. Dan keyakinan kelas tadi bisa juga kita tuangkan dalam bentuk gambar ya Bu. Setelah anak selesai membuat dalam bentuk tulisan seperti ini, kita cetaklah satu keyakinan kelas bersama supaya anak lebih memahami. Karena kalau tulisan anak belum paham, tapi dengan melihat gambar anak-anak TK lebih mengerti seperti itu. Lanjut. Terakhir, ini pesan dari siapa Bu? Siapakah Ki Hajar Dewantara? Iya betul, Bapak pendidikan kita. Dia berpesan, Ingarsa Sumtalada, Ing Madya Mangun Karsa, Tuturi Handayani. Jadi sebagai seorang guru, Ingarsa Sumtalada itu apa? Kalau kita di depan, kita memberikan contoh. Ingmat dia mangun karsa, kalau di tengah kita memberikan semangat. Dan Tuturi Handayani adalah apa Bu? Jika di belakang memberikan motivasi ya atau dorongan. Jadi Bapak pendidikan kita ini menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disciple, yaitu kita sendiri yang mewajibkannya, kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain. Jadi kalau kita belum bisa membuat diri kita disiplin, haruslah orang lain mendisiplinkan kita dengan aturan-aturan. Jadi seperti itu juga anak TK kita ya Bu, dia belum tahu disiplin, jadi kitalah yang mengarahkannya supaya terciptanya disiplin dan budaya positif tadi. Demikian Ibu dari pemaparan saya diseminasi budaya positif. Tepuk tangan lagi untuk semua kita. Alhamdulillah. Jadi lebih dan kurang saya mohon maaf nih Bu. Jadi di sesi terakhir ini, adakah ibu-ibu yang ingin bertanya? Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada Bu Rina, apakah 5 posisi kontrol yang tadi bisa dilakukan di dalam menangani anak yang berkasus? Itu saja. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Penny. Baiklah, pada posisi kontrol tadi tidak semuanya bisa kita lakukan. Kalau adegan tadi dia dalam bentuk adegan video ya Bu, bisa kita lakukan sekaligus. Tapi pada anak kita, pilihlah satu posisi kontrol yang terbaik. Jika tidak bisa, misalnya tidak bisa nih manajer, pemantau. Tidak bisa pemantau, teman, ya. Yang 3 itulah yang harus kita miliki. Kalau yang 2 tadi, apa? Tidak baik ya Bu, menyebabkan identitas gagal pada anak kita. Jadi 3 tadi, boleh dipakai salah satunya. Ya Bu Penny, bagaimana Bu Penny? Sudah puas, alhamdulillah. Apakah ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Oke, terima kasih Bu Rina kesempatannya. Di sini saya menanyakan tentang teori motivasi. Di situ tadi dijelaskan tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan. Yang ada hanya menghargai, ya Bu ya, seperti itu tadi ya, menghargai diri ya. Di sini saya bertanyakan, di dalam TK itu yang saya lakukan, ini teman-teman juga lakukan, kita biasanya ada punishment dan reward ya Bu ya. Berarti untuk yang di Merdeka Mengajar sekarang tidak ada bentuk punishment dan reward. Iya, seperti itu Bu Sam. Jadi mau saya tanyakan, berarti penghargaan dalam bentuk apa yang bisa kita berikan kepada anak merujuk pada teori motivasi tadi Bu, karena penghargaan kan tidak boleh, hukuman juga tidak boleh.
Jadi yang ditanyakan pekerjaan dalam bentuk apa yang bisa kita berikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulsa atas pertanyaannya. Pertanyaan terbesar juga yang hebat nih. Jadi memang Bu, kalau di kurikulum Merdeka bukan tidak boleh Bu Sal, tapi sebaiknya, sebaiknya tidak menghukum, tidak memberikan penghargaan. Jadi penghargaan yang seperti apa yang boleh? Yaitu yang bisa menguatkan anak dari dalam memunculkan motivasi internalnya. Jadi misalnya kalau dulu kita pakai bintang, jadi jangan keterusan memakai itu terus. Nanti itu motivasi yang tumbuh adalah motivasi eksternal. Boleh dipakai tapi hanya untuk sesaat atau tidak berkelanjutan terus menerus seperti itu. Iya, sesekali. Terus kalau kita mau memberikan penghargaan, kita juga harus semuanya ya Bu. Misalnya bukan hanya satu anak, nanti yang lain jadi kecewa seperti itu. Supaya tidak kecewa, teman-teman yang lain tidak mendapat bintang. Misalnya nih, siapa yang datang pagi dapat bintang? Si anak satu ini tidak datang pagi tidak dapat bintang, jadi menyebabkan dalam dirinya ada rasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Seperti itu Bu. Berarti yang saya tangkap itu penguatan kepada anak melalui perkataan positif ya, perkataan positif untuk membangun rasa percaya diri mereka. Iya, seperti itu, motivasi internal. Oke, terima kasih Bu Rina, sangat jelas sekali. Apakah ada lagi Bu? Silakan, boleh. Tidak apa-apa. Dalam pemaparan tadi, posisi 5 tadi, ada kalimat yang menarik bagi kita. Mungkin bagi saya, mungkin bukan pertanyaan, mungkin persamaan persepsi aja antara Bu Rina atau kita semua mungkin untuk menambah wawasan. Jadi di sini ada kata dunia berkualitas. Nah, dunia berkualitas seperti apa yang digambarkan di sana tadi? Oh, yang di tabel tadi ya. Coba Bunia, yang tabel tadi Bunia. Tabel tentang 5 posisi kontrol tadi. Iya, kaitannya dengan dunia berkualitas. Jadi kita membangun dunia di dalam diri anak itu menjadi berkualitas seperti itu Bu Dewi. Misalnya nih, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi dia membuat pemikiran bahwa dengan penghukum tadi, bu gurunya itu di luar dunia berkualitas dia. Bu guru tuh seperti ini, gak suka aku. Jadi seperti itu. Jadi timbul pemikiran yang tidak baik. Ya, kalau dari posisi penghukum. Tapi kalau di posisi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi penempatan diri lah ibaratnya seperti itu. Ya. Kalau di posisi penghukum, dia menganggap gurunya tuh di luar dunia berkualitas dia. Di luar dia lah gitu. Enggak lah ibu ini, aku gak mau seperti ibu ini. Gitu. Gimana Bu Dewi? Oh iya, mungkin kalau bagi kami itu kan pribadi saya, dunia berkualitas itu mungkin dikaitkan dengan nilai-nilai yang positif mungkin Bu Lina. Jadi di dalam konsep kita mengajarkan kebaikan tadi, disitulah letak yang paling tinggi. Jadi disitulah mungkin dunia yang berkualitas tadi. Kalau menurut saya memang. Iya, betul Bu Dewi. Iya. Disitulah titik yang paling tinggi ya. Mau kita capai tadi ya Bu Lina ya. Oke, tepuk tangan untuk Bu Dewi dulu. Apakah ada lagi Bu Ibu? Sudah cukup? Oke, alhamdulillah. Demikianlah Ibu-ibu diseminasi hari ini. Jadi diseminasi ini adalah penyebarluasan. Jadi ilmu yang saya dapatkan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk rekan-rekan sejawat semuanya serta sekolah kita. Mudah-mudahan kita bisa membangun TK Negeri Pembina menjadi sekolah terbaik. Amin amin ya Rabbal alamin.
Baiklah Ibu, saya rasa itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Mungkin karena saya masih dalam tahap belajar juga. Mudah-mudahan nanti setelah selesai, ilmu yang saya dapatkan nanti bisa lebih baik lagi saya terapkan di sekolah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan bagi ibu-ibu yang ingin ikut CGP Angkatan 11, masih bisa ya ibu-ibu. Silakan lihat di mana Bu Sa? Di akun belajarnya masing-masing ya. Nah, di sana nanti bisa mendaftar. Saya rasa itu saja. Lebih dan kurang mohon maaf sekali lagi. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.